Dari jauh mata memandang, terlihat beriring si burung dara. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Gurta Ibu Kepala Madrasah kepada Gurta Ibu Sri Bulan SAG SPDI Al-An oleh Tafadholi Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pengawas Madrasah tingkat MTS Kabupaten Bone, Bapak Akmal Mahdin SAG MPD beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Haji Rahmat, anggota DPRD Kabupaten Bone. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan As-Adia Uloe beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Alia As-Adia Uloe. Yang saya hormati Bapak Pembina MTSN 2 Bone. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu pendidik dan tenaga kependidikan MTS As-Adia Uloe. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu orang tua siswa yang hadir pada hari ini, baik orang tua dari kelas 9 maupun orang tua kelas 7 dan 8 yang berprestasi. Yang saya cintai dan yang saya banggakan anak-anakku pengurus OSIM MTS As-Adia Uloe. Yang saya cintai dan yang saya banggakan juga anak-anakku semua mulai kelas 7 sampai kelas 9 tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita peruntukkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmatul taufik wa nikmatul hidayah serta wa nikmatul iman yang lebih berharga, sehingga kita tergerak hatinya semua untuk hadir di tempat ini dalam acara Bisa Tamat kelas 9 dan dirangkaikan dengan pengumuman peserta berprestasi mulai kelas 7 sampai kelas 9. Semoga yang hadir pada hari ini mendapatkan berkah, rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta sholawat dan salam yang senantiasa kita senandungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena sudah membersamai kami pada kegiatan ini. Dan terkhusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pengawas beserta Ibu, karena di tengah kesibukannya yang luar biasa, hampir tidak ada ruang yang kosong, akan tetapi masih menyempatkan untuk hadir di tempat ini. Karena terus terang sebenarnya acara ini pernah tercancel karena rencana awal tanggal 24 Juni ini sudah kami sepakati dengan para dewan guru dan juga peserta didik. Kemudian kami konfirmasi dengan Bapak Pengawas, ternyata pada saat itu ada jadwal yang jauh lebih penting daripada kegiatan ini. Akhirnya kami memutuskan pada saat itu untuk mengambil 2 hari lebih cepat, yakni tanggal 22 Juni. Tapi ternyata setelah koordinasi
lagi-lagi Bapak pengawas kita terlalu padat, ada kegiatannya yang harus terbang ke Jakarta, sehingga kami finalkan pelaksanaan ini kita laksanakan pada tanggal 26 Juni yang hari ini sudah terlaksana dan mudah-mudahan dilancarkan nanti pada penghujung acara. Juga ucapan terima kasih kepada Pak Dewa, Pak Yayasan, Pak Kamat, dan serta bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi juga ucapan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak Pendidik dan tenaga kependidikan MTS Asadiah Uloy yang selalu mendampingi kami dengan setia, karena tanpa mereka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena terus terang acara Pisah Tamat ini juga sifatnya dadakan, karena rencana awal kami memutuskan mungkin tahun ini juga tidak kami laksanakan, karena terakhir pelaksanaan Pisah Tamat kami lakukan pada tahun 2015. Jadi dengan beberapa pertimbangan sehingga kami tidak pernah melaksanakan, dan alhamdulillah kami tergerak hatinya pada tahun ini untuk melaksanakan. Hal ini terinspirasi karena adanya bangunan yang kami bangun di belakang ruang kelas. Jadi terima kasih kepada orang tua yang sudah berkontribusi. Jadi dengan dana itu kami sisihkan sebagian. Ya, mudah-mudahan ada tersisihkan sebagian yang di store sama bendahara, supaya Bapak Ibu di samping sudah meninggalkan nanti anaknya di madrasah ini masih ada amal jariah. Karena yang terpenting biar bagaimana harta kita hidup di dunia itu akan kita tinggalkan terputus semua setelah kita meninggal. Ya, kecuali 3 perkara: meninggalkan anak soleh, dan alhamdulillah patut Bapak Ibu bersyukur karena dengan memasukkan anaknya di madrasah ini kita sudah berikan pembinaan yang khusus supaya anak ibu menjadi anak yang soleh dan soleha yang nantinya akan mendoakan ibu setelah meninggal nanti. Hanya ini harta kita, karena mungkin di sini memang sudah dijadwalkan bahwa anak kita itu harus masuk jam 7 pagi. Jadi mohon maaf, mungkin ada orang tua yang cukup keberatan atau yang merasa berat, kenapa terlalu cepat masuk. Ini tujuannya supaya anak kita terbiasa bagaimana disiplin. Makanya jam 7 sudah harus ada di sekolah untuk mengikuti sholat duha secara berjamaah. Kapan terlambat, mohon maaf, pintu pagar tertutup sejenak. Tapi bukan berarti bahwa yang terlambat tidak bisa masuk, tetap masuk, tapi harus menghadap terlebih dahulu. Jadi ini sudah perkara yang satu, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mulai memilikinya. Insya Allah menjadi amal jariah nanti kalau kita meninggal. Selain daripada itu, sebelum sholat duhur secara berjamaah, dibiasakan juga anak kita mengaji surah-surah tertentu, misalnya surah Yasin, karena alangkah celakanya orang tua ketika meninggal anaknya tidak bisa baca surah Yasin padahal sekolahnya tinggi-tinggi. Nah, alhamdulillah anak kita sudah bisa, disuruh baca surah Ar-Rahman juga sudah bisa, suratul Waqiah sudah bisa. Ini kami lakukan supaya anak kita menjadi anak yang berkarakter dan menjadi kebanggaan orang tuanya, anak soleh dan soleha. Jadi perkara pertama ibu sudah memilikinya, yang menjadi amal jariah. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menjadi pendidik, cukup tadi meninggalkan anak yang soleh, kemudian amal jariah, amal yang tidak terputus juga dengan adanya sumbangan masuk di madrasah atau masjid. Meskipun kita meninggal, maka tempat ini dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu agama. Alhamdulillah ibu akan mendapatkan terus pahala yang mengalir. Jadi alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu di sini sudah punya semua gunung emas. Karena kontribusi yang masuk kami sisihkan sedikit supaya bisa menjadi amal jariah. Nah, tapi tidak apa-apa juga kalau ada Bapak Ibu mengatakan, kenapa harus satu gunung emas, kasih ditambah-tambahin, bisa.
gurunya karena memang alhamdulillah tahun ini kami hanya mempersiapkan 3 rombel ruang kelas, tapi ternyata anak kita mudah juga masuk. Alhamdulillah sudah lebih 100. Nah, jadi kalau lebih 100 berarti artinya saya harus menambahkan lagi 1 rombel. Nah, alhamdulillah tempoh hari ada dana alumni yang masuk, ditambah dengan dana madrasah, ditambah sedikit nanti ada suntikan-suntikan kontribusi Bapak Ibu yang insya Allah menjadi amal jariah. Tapi kalau masih ada yang mau tambah-tambah gunung emasnya masih boleh. Bapak Ibu, ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta saya banggakan anak-anakku. Jadi pertama-tama juga saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang kelas 9 karena 3 tahun lamanya kalian dididik, dibimbing di madrasah ini. Tentunya mungkin ada anak-anakku merasa bahwa aturan-aturan yang ada di madrasah cukup ketat. Jadi itu semuanya tidak terlepas daripada supaya anak-anakku menjadi siswa yang berprestasi dan berkarakter. Karena mudah-mudahan apa yang telah diberikan gurunya selama 3 tahun bisa menjadi anak tangga yang kokoh untuk melangkah ke tangga berikutnya. Karena ini putih birunya nanti akan ditanggalkan, kemudian kalian beralih ke putih abu-abu, tentunya tantangan jauh lebih berat. Jadi tantangan demi tantangan semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi juga tantangan yang diberikan kepada anak-anakku. Dan pertama saya ucapkan selamat karena pada hari ini kalian sudah menyandang gelar yang sangat istimewa, yaitu alumni MTS As'adiyah Uloy. Posnya dulu. Ya, karena alhamdulillah tahun ini kelas 9 berjumlah 88 orang, tapi ada 1 yang tidak ikut ujian. Yang tidak ikut ujian secara otomatis kan tidak lulus. Jadi yang ikut ujian 87 orang dan alhamdulillah dinyatakan lulus 100%. Ya, alhamdulillah. Nanti akan diumumkan oleh gurunya siapa-siapa siswa yang berprestasi. Dan tentunya diambil bukan hanya nilai ujian akhir, akan tetapi diambil dari nilai rapor 60%, kemudian 40%-nya diambil dari nilai asesmennya. Jadi mungkin tidak perlu panjang lebar karena masih ada sambutan berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.